Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Nugra, mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarifudin Jakarta, semester 6 di mata kuliah Teknopreneurship yang ditempuh oleh Ibu dosen Nurul Faiza, dan ada partner saya di sini. Satria kita melakukan dengan jurusan TI semester 6. Ya, case-nya kita sudah melakukan wawancara kepada salah satu narasumber untuk melaksanakan atau sudahkan tugas UTS Teknopreneurship. Seperti saya nge-recordnya hilang, minta ke-record Kesalahan teknis. Ya, kesalahan teknis. Jadi setelah nego-nego dan lobby-lobby dengan dosen, akhirnya alhamdulillah untuk menyelesaikan tugas ini kita melakukan video review dari hasil wawancaranya dengan salah satu narasumbernya, itu namanya Bapak Poco Sampurno. Beliau adalah salah satu wira swasta yang dimana udah melakukan banyak bisnis dari mulai tahun 2008 sampai saat ini. Beliau dulu berlatar belakang dulu 2004 sampai 2016 beliau bekerja di Ikatan Dinas Bea Cukai, dan beliau juga latar belakang dari STAN, Surat Tinggi Akuntansi Negara. Nah, pas 2016 beliau melakukan hijrah dari asalnya ASN, aparatur sipil negara, menjadi wira swasta dengan mendirikan namanya Amara Travel, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh. Dan selanjutnya pada tahun 2018 beliau dan salah satu temannya, yaitu namanya Bayu, kalau nggak salah. Iya betul, Bayu. Karena melihat Bayu ini sangat kompeten di bidang IT atau digital, melakukan collab ataupun fusion untuk membuat suatu corporate ataupun company, yaitu solusi digital, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang digital, mau itu siap untuk membuat software web ataupun hal yang lain yang sesuai permintaan klien. Mungkin ini nambahin dikit kali ya bro. Oke, buat narasumber juga ini sebenarnya latar belakangnya itu beliau kebetulan ASN, which is dulunya itu STAN, itu sekolah tinggi akuntansi negara. Itu dia sebelum jadi masuk Ikatan Dinas, dia masuk di Kemenkeu itu selama 5 tahun. Setelah itu tadi dia Gimbral dari 2004 sampai 2016 itu Ikatan Dinas di Bea Cukai, sempat juga menjadi auditor BPK. Nah setelah itu benar, beliau bercerita bahwa beliau mendapatkan sebenarnya wahyu hingga beliau melakukan hijrah taubatan nasuha. Beliau bilang seperti itu. Beliau bilang kayak saat beliau menjadi STAN gitu, di STAN terus di anggota Kemenkeu itu merasa terlalu terkekang lah, dan ya kita juga tahu sendiri lah kalau Islam sendiri istilahnya tuh masalah ini cukup sensitif. Jadi beliau hijrah dan alhamdulillah langsung membuka perusahaan travel umroh, haji umroh, itu namanya Amara Travel ya. Amara Travel. Beliau juga sempat naik turun. Itu nggak hanya nggak hanya Amara Travel, itu beliau sempat sebelum solusi digital ini beliau sempat kolaborasi dengan salah satu legenda Betawi, itu membuat soto Betawi, cuman biasa namanya bisnis ada gagal dan naik. Dan salah satunya mungkin bisnis beliau yang terkenal sampai saat ini mungkin itu salah satunya tips. Mungkin TYPSS itu dulu sempat berkolaborasi langsung dengan Tantowi Yahya Public Speaking School seperti itu. Nah setelah itu seperti dijelaskan Gimbal tadi, beliau masih terus mencoba dan akhirnya tahun 2018 benar itu dengan Mas Bayu itu beliau membuat Soldik lah, namanya Soldik itu software house semuanya bahkan ada SaaS juga. Beliau SaaS, iOS, Android, website dan lain-lain. Dan setelah itu mungkin di tahun 2022 akhir beliau mendirikan kantor ini disebut dengan SDC atau Solusi Digital Coding Academy. Dan insya Allah mungkin akhir tahun ini mungkin beliau juga ingin membuka tips public speaking academy-nya. Nah kurang lebih seperti itu mungkin untuk latar belakangnya. Dan kita melakukan berapa kali pertanyaan, total ada 10 pertanyaan lebih. Pertanyaan pertama yang kita
lempar kepada beliau, yaitu terkait bagaimana perjalanan Anda sebelum mulai bisnis. Tadi sudah dijelaskan di awal. Yang kedua itu bagaimana ide atau konsep bisnis muncul dalam pikiran Anda. Tadi pertama amarat, udah dijelaskan oleh Satria tadi terkait wah udah banyak sekali cobaan, ujian, kerjaan yang ada di bidang keuangan dan kenapa dia bikin solusi digital karena temannya Bayu. Yang ketiga, pertanyaan yang kita lemparkan itu tentang tantangan utama hadapi dalam mengelola sumber daya manusia dan modal untuk mendukung bisnis Anda. Jawabannya itu ialah Mungkin saya sedikit. Jadi kalau untuk tantangan manajemen SDM ini, salah satu kunci utamanya beliau menyebutkan ada 3 sih. Tapi yang nomor 1 kunci utama itu komunikasi. Beliau di wawancara kemarin, tepatnya di hari Rabu ya. Dari Rabu itu beliau bilang bahwa banyak banget beliau bilang notice bahwa komunikasi itu is the key, is the main key gitu, kunci utama. Jadi salah satu cara manajemen SDM itu beliau menyebutkan tiga tahap, yaitu komunikasi sebagai kunci utama, selanjutnya juga filtering dari SDM itu sendiri maupun filtering secara pribadi atau personal seperti itu, kayak filtering yourself lah. Filtering dari mana? Mungkin gampangnya kalau saat ini kita seringkali membuka konten-konten Instagram, TikTok, Facebook maupun yang lainnya, Twitter dan lain-lain. Itu terkadang beliau notice bahwa kayak terlalu banyak media yang membuat konten tanpa mikir istilahnya side-nya atau efek sampingnya. Kenapa? Karena banyak banget akhirnya bukan meremehkan, tapi banyak banget kita juga yang udah terkenal kayak nggak bisa filter. Jadi akhirnya terbawa ke kantor itu sendiri, ke pekerjaan seperti itu kurang lebih. Jadi ego atau emosi yang dia miliki karena dia nggak bisa ngefilter gitu, nggak bisa ngefilter apa yang dia punya gitu, apa yang dia tonton, akhirnya kebawa ke ke pekerjaannya. Nah selanjutnya ada juga itu mentor. Nah jadi cara manajemen SDM itu kunci utama lainnya itu mentor. Jadi beliau menekankan bahwa mentor itu sangat penting di dalam memanajemen SDM di sebuah bisnis gitu kan. Karena kita bisa otodidak, kita bisa belajar sendiri, tapi akan lebih baik, mungkin akan lebih baik dan akan lebih smooth lah jalan kita kalau kita mempunyai mentor. Karena mentor sendiri itu beliau menekankan bahwa kalau apa yang kita belum lakukan atau kita belum pernah rasakan gitu, mentor kita pasti udah pernah gitu. Jadi kita kayak gak bakal terjebak di lubang yang sama. Nah, kurang lebih itu. Nah, kunci utamanya tadi balik ke komunikasi lagi sih, antar leader, supervisor, biasa gitu, leader, supervisor maupun staff-staff lainnya. Kurang lebih kayak gitu sih bro, buat pertanyaan gitu. oke. Berarti 3 pertanyaan yang kita canangkan. Ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu kita nanyain tentang apa strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru ke pasar, itu kan sih? Iya betul. Nah jadi beliau bercerita bahwa strategi beliau pertama kali bisnis beliau itu kan haji umroh ya, which is kayak ya susah gitu loh dapat trust. Nah beliau menekankan bahwa ada 2 step, sebenarnya 3 step strategi beliau gunakan. Itu pertama dikenal. Kenapa dikenal ya? Kalau produk kita nggak dikenal gimana mau jualan gitu. Yang kedua disukai. Kenapa disukai? Karena tadi kalau udah dikenal, disukai itu bakal bonus. Dan yang ketiga sebenarnya beliau lebih menekankan bahwa kombinasi antara dua ini itu dikenal dan disukai dan. Jadi karena sekarang konten media sosial udah gampang, udah mudah juga. Jadi kayak bisa dikenal sekaligus disukai gitu. Kadang kayak dulu beliau bilang, saat beliau pertama kali iklan itu di koran Kompas gitu. Itu berapa sih? Berarti 10 juta. Nah 10 juta kan cuma kecil tuh di koran Kompas dulu, Kompas kecil dan sehari. Itu kan kayak cuma dikenal doang. Nah akhirnya kayak itu juga belum tentu semuanya kenal gitu kan. Nah itu kayak dia cuma dikenal doang, kayak memperkenalkan diri kayak
saya nih Mara Travel gitu, saya menyediakan haji, dan sekedar itu doang. Nah makanya beliau menekankan bahwa setelah dikenal kalau bisa itu langsung disukai sekaligus. Kenapa? Karena disukai pun kita harus memberikan respon yang baik gitu, respon yang baik terhadap customer ataupun calon customer ya. Nggak harus customer kok, kayak calon customer. Bisa aja mungkin saya nawarin juga boneka ini nih, boneka SDCA, lucu nggak sih? Nah kan misalnya lucu nih, nah ini SDCA punya boneka, nah Gibran udah dikenal, tapi saya bilang ini lucu, lu pegang dulu gitu kan. Nah dia langsung suka, nah itu bisa aja langsung dibeli, kurang lebih gitu. Jadi kayak strategi yang beliau gunakan itu saat dulu trust, terus dikenal, lalu dikenal, disukai, dan trust atau kepercayaan. Jadi kayak apa, sebuah kepercayaan itu sangat penting lah. Biasanya kalau sekarang tuh sebutannya bakal melakukan repeat order kayak gitu. Itu kurang dulu. Dan selanjutnya yang kita nomor pada sumber itu, bagaimana Anda memilih dan mengelola tim atau sumber daya manusia yang tepat untuk mendukung bisnis Anda. Lebih tepatnya untuk dari beliau sendiri dalam pemilihan SDM atau pemilihan tim, dia akan memilih orang dari passionnya dulu. Contohnya beliau itu membuat solusi digital nih, server house, developer house. Banyak yang membuka open recruitment dan lain hal. Pasti ada interview, tapi dilihat dulu bahwa si orangnya atau si subjek ini tuh passion gak sih sama kerjanya dulu. Dan nanti kalau udah passionnya udah ada gitu, dilihat lagi skillnya. It's okay in passion and skill is the human is have gitu. Lanjutkan pasca passion dan skill yang udah dicukupi, yang wajib dilihat lagi dari karakter beliau atau karakter si subjeknya. Apakah si calon karyawan ini disiplin, atau apakah calon karyawan ini gampang diatur, atau calon karyawan ini pemberontak, ataupun calon karyawan ini anak Gen Z sekarang yang terlalu banyak terkontaminasi oleh konten TikTok sehingga mereka tidak bertahan dalam 1 tahun bekerja di satu kantor. Jadi kata beliau, untuk dalam manajemen SDM yang utama itu ada 3 syarat dalam pemilihan anggota dari lihat passionnya. Kalau orang udah passion pasti dia is enjoy with the work atau dan kerjaannya. Yang kedua, skillnya apakah mumpuni. Yang pasti dalam pekerjaan gak mungkin hanya passion aja, orangnya juga harus punya skill yang mencukupi. Dan yang ketiga yaitu disiplin dan karakter. Wajib pekerja ataupun pegawai atau dalam membuat tim, kita harus emang didukung oleh tim yang sangat disiplin dan berkarakter. Nah selanjutnya mungkin dari pertanyaan itu saya sempat tanya juga, kan ini sangat penting kan ya. Biasanya tuh apa sebetulnya kutu loncat ya, bukan kutu loncat lah sebutannya, kayak terlalu gampang pindah gitu, terlalu gampang pindah perusahaan. Akhirnya saya coba tanya ya, menurut Bapak sendiri, menurut Pak Bonco itu cara kita tahu gitu, cara kita tahu dia itu apalagi sekarang deh, kayak lulus terus pengen daftar, ditanya passion lu apa gitu, ngoding. Nah pas sudah itu ternyata nggak bisa, nah itu kan PR tuh. Nah akhirnya saya tanya, ini kalau ngakain ini gimana. Nah beliau sendiri menjelaskan bahwa kayak ya time will tell gitu, kayak waktu bakal ngasih tahu. Jadi nggak usah repot-repot lah, time will tell. Lagi pula juga beliau emang kebetulan lulusan UI tahun 2004, dan beliau udah apa sebutannya lumayan banyak dan di Sodik tersebut beliau real case-nya di Sodik pernah menangani case kampus swasta top di Jakarta. Itu kan lulusan IT-nya banyak, tapi ya yang keserap di lapangan kerja nggak banyak gitu, nggak ada bahkan bisa dibilang. Akhirnya hire solusi digital ini buat ada bootcamp. Nah itu makanya dari passion itu bakal kelihatan. Kalau misalnya kayak saat ini tuh gampangnya di TIUI Jakarta aja dia mungkin banyak sekali kok yang masuk TUI Jakarta karena ya entahlah disuruh orang tua, entahlah kayak karena deket rumahnya gitu kan, entahlah kayak mungkin dulunya pesantren terus kayak pengen masuk negeri nih tapi Islam ya udah win gitu, akhirnya keterima di TI gitu. Nah itu akhirnya banyak yang kepaksa orang lebih kayak gitu. Jadi kayak passion nih sangat penting lah. Nah selanjutnya juga di manajemen SDM ini sebenarnya agak kompleks ya. Beliau juga menjelaskan juga kayak lingkungan itu pengaruh banget buat kehidupan. Jadi takdir itu bisa dilihat. Karena sebenarnya saya juga tanya, ini pertanyaan yang sebenarnya agak itu sih agak di luar konteks. Kan bisa dikatakan beliau ini cukup nyaman ya di tahun 2000-an itu dia udah jadi ASN,
malah udah tetap, terus di Kemenku pula kan jadi auditor BPK pula kan, kenapa keluar gitu kan. Itu padahal kayak bisa dibilang jangan kan zaman dulu, zaman sekarang tuh masih impian gitu mungkin ya. Saya juga gak bakal munafik gitu, pasti bakal jadi impian banget gitu. Nah mungkin di situ jadi saya tanya kan kayak, Pak kenapa keluar gitu kan, istilah kenapa keluar gitu kan. Ya balik lagi, rezeki takdir itu bisa dilihat, sama rezeki itu gak bakal mantap lah. Misalnya gini, beliau menjelaskan bahwa kayak beliau kan ASN, gaji berapa, 15? Kalau yang waktu jadi auditor BPK dia nyampe 22. Nah ya 15 sampai 22 juta per bulan istilahnya. Itu udah gede banget tahun 2000-an, 2010-an gitu kan. Udah gede banget kan. Nah, beliau merasa bahwa kayak setelah beliau masih ujangan sih, lebih ke arah ngasih ujangan bahwa kayak kita nih bisa melihat takdir. Kayak misal beliau mikir bahwa gimana tuh beliau tua itu, ya lihat aja seniornya gitu. Lihat aja seniornya bakal kayak selesai 25 tahun dinas, rumah selesai, udah dapat dana pensiun dikit, akhirnya baru coba bisnis dan gagal, akhirnya rungkat. Nah itu sempat dilakuin oleh bapaknya ya, bapaknya beliau itu, makanya beliau nggak mau stuck di situ aja. Bapak beliau bisa dibilang salah satu yang paling paling kaya ya dulu di Semarang, karena ya warisan dari kedinasan itu udah nggak main-main, tapi karena sering kayak ikut bisnis temen lah, ikut apa di masa yang tua akhirnya ya semuanya hilang, orang rumah sendiri pun jual gitu. Nah lebih gitu sih. Selanjutnya, selain terkait kita menanyakan terkait bagaimana cara manajemen SDM yang baik, kita juga bertanyakan terkait bagaimana Anda mengelola risiko dan tantangan yang muncul dalam menambahkan bisnis Anda. Lebih tepatnya kalau terkait mengelola risiko atau manajemen risiko, pertama ya pasti kita harus membuat plan dulu nih dalam membangun suatu usaha atau membangun suatu perdagangan atau bisnis. Ya pasti kita harus melakukan harus ada analisis SWOT-nya atau SWOT-nya, atau ada plan-nya. Kita harus tahu strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya di mana saja. Setelah kita buat tuh plan-nya dengan rapi, jangan cuma plan doang, tapi harus ada usahanya atau niat kita dalam mensahkan atau menyelesaikan si plan ini. Di bidang usaha atau di bidang bisnis, menutup usaha itu adalah suatu hal yang wajar. Nggak semua orang langsung dapat jadi sukses melalui satu jenis bidang. Kalau dari cerita yang pernah disampaikan oleh Pak Ponjo sendiri atau yang disampaikan kita, bahwa semua orang pembisnis itu adalah orang yang paling banyak gagal. Jadi orang gagal itu belum pasti dia paling banyak gagal, tapi si orang sukses pembisnis itu pasti orang yang paling banyak gagal. Soalnya posisi beliau saja dia harus melalui ya sampai 22 kali gagal dalam membuka bisnis atau membuat toko, sehingga beliau dapat membuka Amara Travel, Solusi Digital, Destinasi Traveling Academy ataupun Tips. Jadi dalam mengelola resiko udah wajar dalam bisnis atau perdagangan atau ya bisnis itu ada biasa kita kalau tutup toko ataupun tutup bisnis. Jadi kita menyelesaikan yang udah kalau emang udah nggak bisa diselamatkan ya udah nggak usah diselamatkan, daripada menghasilkan resiko yang lebih besar. Menutup aja, kita mulai lagi yang baru. Terus salah satu kenapa yang memperkuat beliau kuat di jalan bisnis yaitu ya keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa selain sudah membuat plan, sudah melakukan usaha yang baik, ya salah satunya jalur selanjutnya ya adalah jalur langit, yaitu dapat memperkokoh dan mengikhlaskan resiko apapun yang terjadi. Jadi jika dalam berbisnis juga selain usaha dan plan, kita tetap membutuhkan yang di atas, Tuhan kita semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa yang diyakinkan dengan karena kita anak UIN dan mahasiswa Islam Indonesia, keyakinan terhadap Allah adalah suatu hal yang penting. Terus beliau juga pernah membaca suatu buku, tapi tidak disebut bukunya apa, bahwa tadi yang dijelaskan oleh teman saya Satria, bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi kedepannya seperti apa. Sebenarnya di buku itu saya terangkan lingkungan itu dapat mempengaruhi 5-10 tahun ke depan diri Anda. Jadi kalau Anda diceritakan tadi tetap di BPK ataupun di stan, beliau Bapak Ponco di stan, dia dapat melihat 5-10 tahun ke depan ya seniornya seperti apa gitu.
andai kata beliau waktu di akuntansi atau keuangan di umur 20 tahun, cukup beliau melihat si pekerja yang di sana juga di lingkungan sana, yang dimana yang umurnya 30 tahun. Kalau tetap di sana ya pasti beliau tetap seperti seniornya atau rekan kerjanya yang ada di keuangan sana ya seperti itu aja. Kalau di dunia bisnis semua hal bisa terjadi. Semua hal bisa terjadi tergantung usaha plan yang akan Anda lakukan. Jadi nggak akan ya sebebas kita berekspresi dan yang kita inginkan. Salah satu cara kita dapat berbisnis juga ataupun opportunity yang dapat kita bisnis juga, dimana kita sudah setengah hal lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih banyak waktu untuk diri sendiri, lebih banyak menghidupi orang-orang. Dan tidak salah juga dari kelompok kita pernah mereview buku bahwa salah satu hakikat berdagang itu selain untuk diri sendiri atau mencukupi rezeki, kita juga dapat membuka usaha atau peluang kerja untuk orang lain dan mensejahterakan umat dan bangsa dan masyarakat yang lain. Tadi sudah saya sebutkan bahwa orang sukses lebih banyak gagal daripada orang gagal. Terus ada satu pertanyaan lagi terkait bagaimana untuk memotivasi tim, karena pasti di suatu lingkungan kerja atau lingkungan bisnis kalau kita berjalan di sebuah tim pasti akan ada ya masa down-nya atau masa jenuhnya. Terus kita bertanya bagaimana Bapak menjaga motivasi tim Bapak sehingga dapat berdiri kokoh saat ini ataupun bisa menjalankan banyak bisnis pada saat ini. Yang pertama pasti terkait interaksi itu important. Jadi kita tuh ngetim bukan ngebos, dimana pimpinan juga harus tahu nih keadaan tim di bawah kayak gimana, kayak keadaan tim marketing kayak gimana, kayak keadaan tim di lapangan gitu. Hal yang wajar seorang pemimpin atau leader itu pasti menanyakan keadaan anggotanya atau timnya setiap hari seperti apa. Komunikasi ataupun interaksi yang dibangun dari awal itu pasti membuat jalur silaturahmi atau kedekatan lebih kuat. Jadi bakal ya gak ngerasa terpressure lah para karyawan atau anggota atau tim kita yang sedang bersama-sama membangun suatu usaha atau bisnis. Cukup menanyakan kabar dan lain hal, itu aja cukup untuk menjaga komunikasi antar tim. Kurang lebih seperti yang dijelaskan Gibran tadi, itu buat masalah itu juga beliau juga menekankan dari segi Islamnya ya. Itu di surah Al-Insyirah mana? Iya Al-Insyirah ya. Yang intinya tuh ayatnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi banyak orang salah kaprah, salah mengartikan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi dari Allah sendiri mereka itu sebenarnya bersama bukan setelah. Jadi kesulitan dan sebenarnya kemudahan itu barengan jalannya, nggak kayak kesulitan duluan terus kemudahannya belakangan, itu enggak. Beliau menekankan bahwa kayak apapun yang kalian jalankan itu pasti kalau ada kesulitan itu juga sesuai kemampuan kalian lah, sesuai kemampuan kalian. Dan bahkan beliau juga masih ngerasa kayak ini ada yang lebih sulit dari gua nih, itu kemampuannya berarti lebih bagus dari gua, lebih kuat dari gua gitu. Nah kadang gitu, jadi kita rasa bahwa apa yang kita kena, apa yang kita timpa itu merasa terlalu berat, tapi padahal sama kesulitan yang diberikan kita itu ada kemudahan gitu. Contohnya gampang kemarin aja ini masalah teknis gitu. Masalah teknis ini kan bisa dibilang lumayan lama, 1 jam lebih, 1 jam lebih, 7 menit, lumayan banget itu. Dan ilmunya juga udah gimana ya, QI5 lah sebutan orang-orang sekarang tuh. Dan ya sebenarnya itu cukup ngedon ya, saya sama Gibran cukup ngedon. Akhirnya ya Gibran udah masih menangin tuh. Ya udah. Allah nasional saudara lah, apa? Ini masalah iman faizah Jadi kayak ya udah, ini kesulitan ada kemudahan, istilahnya cobalah kontak dulu Bu Faiz, dan udah Bu Faiz masih terima. Dan kayak kita harus ngapain tuh alhamdulillah masih ada lah. Dan ya syukurnya juga even nanti bakal diwawancara lagi, alhamdulillah beliau bos-bosnya itu masih mau nerima lah istilahnya gitu. Ya karena waktu tidak ada ya. Karena beliau juga kebetulan kemarin baru pulang umroh. Jadi beliau merasa bahwa kayak mengibarkan gini dari pertanyaan tadi mungkin ya. Misalkan Anda
dikasih nih sama Allah rezeki 500 juta nih. Nah tapi ada cuman istilah staff, istilah cuman pegawai kantor. Nah Allah bingung kayak 5 juta ini mau lewat mana gitu bro? Lewat mana? Kan nggak mungkin kalau tiba-tiba 5 juta plek ketiplek langsung turun dari langit kan, it doesn't make sense gitu kan? Nggak make sense sama sekali. Jadi beliau bilang kalau kita berbisnis, cara kita juga ngebantu Allah gitu, ngebantu Allah menyalurkan apa yang seharusnya disalurkan gitu kan, pipa-pipanya banyak gitu. Seperti kemarin beliau tuh umroh kemarin tiba-tiba aja, biasanya cuma puluhan, belasan. Nah tiba-tiba kemarin umroh ujuk-ujuk dapat 86 customer. Nah itu Allah alam kan, jadi kayak ya kita membantu kan. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya berapa? Itu yang terakhir. Pertanyaan selanjutnya itu kan tadi motivasi. Nah selanjutnya itu apa gimana sih cara dia ngatasin situasi ketika terjadi konflik atau masalah internal tim? Terus biasanya kalau staff atau kayak anggota itu dia motivasi gimana gitu? Dari penjelasan beliau terkait mengatasi demotivasi ataupun masalah yang terjadi di sebuah tim, cukup melakukan FGD atau forum group discussion, di mana satu tim berkumpul entah itu dalam kantor ataupun di luar kantor akan mengevaluasi apa saja yang terjadi ataupun kesalahan yang terjadi. Jadi cukup ya intinya komunikasi antar tim aja, dimana kalau nggak ada dendam antar tim, ada dendam antar personal satu personal, cukup diobrolin aja, jangan diberlarutkan. Karena suatu tim yang dewasa atau suatu tim yang matang itu adalah orang yang dapat mengatasi masalah atau mengatasi problemnya secara dewasa, yaitu face to face dengan yang orang yang sedang bermasalah, bukan ngomongin di belakang ataupun yang bermasalahkan di belakang. Karena jika tidak kita ngobrolin langsung dengan orang yang bermasalah, tapi kita malah ngomongin di belakang, itu nggak akan mengatasi suatu masalah. Makanya melalui FGD yang disarankan oleh Bapak Ponco ini, diharapkan semua elemen-elemen yang ada dalam satu tim dapat mengevaluasi dan dapat bertemu rutin dan ngobrol satu sama lain. Intinya ngobrol, komunikasi intinya jika ada masalah dalam satu tim. Di bisnis aja itu yang utama. Kalau nggak komunikasi hancur satu tim, runtuh gitu. Ini dari ini ya, point of view dari pengusaha yang sudah berjalan 22 tahun, 22 kali gagal gitu. Komunikasi nomor 1 di dunia kerja. Jangan kan di dunia kerja ya, di kehidupan saya pun komunikasi itu penting banget. Itu dia. Kayak sekedar mungkin sama orang tua itu komunikasi penting banget, kayak sekedar berkabar, salam, itu komunikasi sama dosen, sama guru. Bahkan kayak gampangnya tuh sekarang orang-orang bilang kunci utama di hubungan tuh ya komunikasi gitu kan. Even kalian mungkin bisa dibilang agak kurang di sisi A, sisi B, tapi kalau komunikasi kalian bagus ya itu kunci utamanya bakal langgeng lah istilahnya. Anything problem it can be solved with communication. With communication. Jadi bisa dibilang rangkuman penting dari wawancara itu komunikasi lah, komunikasi, trust, dan ya beberapa sisi keislaman lah. Dan beliau juga mungkin dari segi teknisnya beliau nggak terlalu menangankan di bagian teknis yang terlalu teknis, karena ya tadi bagian lagi komunikasi, karena sebagai leader beliau percaya gitu, tapi trust kepada timnya yang beliau udah hire, udah kayak interview passion segala macam, beliau udah tahu skill mereka gimana. Jadi kayak beliau istilah tuh leader tuh enggak, leader beda tadi, beda namanya nge-leader dan nge-boss itu beda. Kenapa? Karena bos tuh biasanya cuma A, B, C. Enggak, kalau leader kita ada apa, ayo coba kerjain bareng. Kalau ada problem, kalau ada alhamdulillahnya, kalau ada achievement gitu ya, kita enjoy as team gitu kan, karena kita work as team gitu. Kurang lebih gitu sih. Nah, udah. Terus beliau juga menyampaikan terkait the key of success of business and survive, yaitu jadikan sabar dan sabar sebagai penolong. Karena tanpa ya keyakinan atau keimanan kita, para pembisnis ulung ataupun pedagang-pedagang ulung yang bergerak di bidang swasta, dengan badai dan hujan menerpa tutup bisnis, buka bisnis tanpa ya sabar aja, pasti ada waktunya. Karena Corona Center aja dapat menjadikan KFC menjadi
restoran besar aja butuh 101 kali percobaan penawaran resep. Itu. Kalau beliau nggak jalan tuh 100 gagal tuh, wah udah nggak ada capcing, nggak ada tuh Sampai capcing. sekarang ada? Nggak ada. Sampai sekarang. Akhirnya beliau yang mencoba sekali lagi nih setelah pasca 100 kata jadi gitu. Nah jadi iya benar, beliau juga menekankan bahwa kayak tadi yang Ibra bilang di awal, orang sukses gagalnya lebih banyak dari orang gagal. Itu gimana maksudnya? Jadi kayak misal orang sukses nih, beliau pasti coba gagal. Sementara orang gagal apa? Misal udah gagal 5 kali, terus ya udah stop, berhenti gitu, gagal stop. Nah itu bedanya tadi yang makanya dibilang orang sukses itu gagal lebih banyak daripada orang gagal gitu kan. Gagal. Jadi beliau kan bahwa percaya gitu sama Allah bahwa gagalnya orang tuh ada batasnya kok gitu. Gagal orang ada batasnya. Misal beliau kayak Colin Sanders aja, misal coba ya Colin Sanders nawarin, dia sebenarnya nawarin 120 berapa gitu. Nah kalau aja dia berhenti ditawarin ke 115, nggak bakal ada nih, udah 115 nih, keliling Amerika Serikat, ke restoran nawarin resep, nggak ada yang terima. Akhirnya kayak pas harusnya jatah gagalnya habis tuh di 115. Tapi kalau dia kayak udahlah udah 115 kali udah gagal, udahlah selesai. Nah itu PR di situ, makanya beliau menekankan bahwa jadwal gagal itu ada, pasti jadwal gagal itu ada batasnya. Jadi kayak itu dicobain terus, kenapa nggak ada salahnya. Mungkin beberapa mungkin ada kayak entahlah modal segala macam awalan, tapi ya kita coba terus kan pasti niat baik bakal ngasih hal yang baik gitu. Mungkin itu aja review ataupun resup singkat dari hasil wawancara kita dengan beliau, yaitu Putu Sabur selama 1 jam 15 menit yang recordnya nggak ke-record cuma 20 detik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Faiz yang sudah mengizinkan kami semua untuk dapat mereview dengan video ini. Terima kasih banyak, semoga video yang kita rekam ini dapat mendapatkan wawasan ataupun keimanan, meningkatkan keimanan teman-teman semua di bidang bisnis, karena Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa salah satu pintu rezeki itu adalah di berdagang atau bisnis. Mungkin itu aja bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.